اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا بالمنهج النبوي برسول والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا بالمنهج النبوي برسول
اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا وامور المسلمين واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولنا بسندنا المتصل الى الامام الخاتم الحفاظ الامام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى وقد صلى سره وعلى من نفع بعلومه وبركاته ونفعنا به ومداته وكرامته في دارين آمين. List nomor 8871 Cerita dalam Sunan Ibnu Majah dari Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada, siapa saja yang berangkat di pagi hari ila salatis subhi, ke salat subuh." Maksudnya untuk salat subuh. Wada itu berangkat dia di pagi hari biroyatil iman, dengan membawa bendera iman. Waman wada, dan siapa saja yang berangkat dia di pagi hari ila suki, ke pasar. Wada itu berangkat dia biroyati iblis, dengan membawa bendera iblis. Kita tidak bisa menggambarkan betapa makmurnya sebuah kampung kalau seluruh masyarakatnya sholat subuh berjamaah ke tempat sholat, masjid atau musola. Tentu akan berkibar bendera iman dari rumah ke rumah menuju masjid atau tempat sholat lainnya. Ketika hal itu dilihat oleh malaikat yang ada di langit, maka mereka akan mendapatkan curahan rahmat dan kasih sayang dari Allah. Laukana ahlal qura amanu wa taqaw wa fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Tapi kalau setiap pagi bangun subuh, setiap masyarakat terpikir pergi ke pasar, ada yang menjual dagangannya, ada yang bekerja sebagai kuli panggul, ada yang pergi untuk berbelanja untuk dijual kembali, atau untuk keperluan kedai, keperluan rumah makan, keperluan ampera. Tidak ada satupun yang berpikir untuk berjamaah ke masjid. Bisa kita lihat dari kampung itu, seluruh manusia berbondong-bondong mengibarkan bendera iblis. Dilihat oleh penduduk kami dengan kutukan-kutukan, kebencian demi kebencian, maka kampung itu dilanda oleh musibah, dilanda oleh bahaya dari seluruh penjuru. Dekat laut dengan tsunami-nya, dekat gunung dengan banjir bandangnya, tempat yang rendah dengan tenggelam, tempat yang tinggi yang longsor. Tidak ada tempat lagi bagi mereka. Maka tidak ada solusi untuk penyelesaian masalah musibah, melainkan kembali kepada agama Allah. Memakmurkan masjid karena adalah simbol iman, apalagi sholat subuh.
Kalau orang sholat subuhnya berjamaah di masjid, maka bisa kita pastikan sholat-sholat yang lainnya dia akan berjamaah di masjid. Tapi kalau orang sholat subuhnya atau tidak sholat, ada kemungkinan dia sholat jamaah di sholat yang lain, ada kemungkinan dia sholat dengan sholat yang lain. Orang yang tidak sholat subuh ada kemungkinan sholat lain, tapi orang yang sholat subuh sudah pasti sholat lain. Orang yang tidak jamaah subuh bisa saja jamaah di sholat lain. Orang jamaah sholat subuh sudah pasti berjamaah di sholat yang lain. Karena subuh adalah penentuan. Subuh dan isya adalah penentuan bagi iman. Jangan mengantuk. Nah, hadis berikutnya Nabi SAW bersabda dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Man wada, siapa saja yang berangkat ia di pagi hari, auroha atau berangkat di sore hari, wada berjalan sebelum zuhur, roha berjalan setelah zuhur, sebelum maghrib. Berjalan setelah maghrib namanya sar. Sar, asro yusri, saro, bukan saro tapi saro, itu berjalan malam. Wa huwa fi ta'limi dini, dan bermula dia seseorang itu di dalam mempelajari agamanya. Fahuwa fil jannah, itu maka dia seseorang dalam surga. Dia berada dalam surga. Yang berjalan di pagi hari, berjalan di siang hari untuk belajar ilmu agama, maka dia berada di dalam surga. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Man warasa, siapa saja yang menanam tanaman keras atau tanaman tua, warasa akan tanaman, lam yakul minhu, tidak memakan darinya tanaman, tidak memakan darinya tanaman, adamiyun, oleh manusia, wala khalqun, tidak juga makhluk, min khalqillah, dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, illa kana lahu shadaqah, melainkan ada ia yang dimakan baginya orang menanam itu shadaqah, dia dapat pahala sedekah. Jadi agama dan syariat menggalakkan umatnya untuk menanam tanaman keras, menanam pohon kayu. Kalaulah pohon kayu itu berbuah lalu dimakan oleh burung, dimakan oleh manusia, baik dengan cara dicuri atau dengan cara dikutip tanaman yang jatuh, makan oleh tupai, monyet, seluruh yang dimakan oleh makhluk hidup akan menjadi sedekah kepada orang tersebut.
prinsip nenek moyang. Dikatakan nenek moyang orang-orang yang mereka sudah mati. Itu mereka menanam untuk anak cucu. Akhirnya kita hari ini menikmati kelapa yang sudah berusia 50 tahun, 60 tahun, pohon yang berusia 40 tahun. Prinsip orang hari ini sudah berbeda. Mereka memperhitungkan menanam sesuatu, bisakah mereka nikmati ketika hidup atau tidak. Ketika tidak bisa mereka nikmati ketika hidup, mereka tidak mau menanam. Kamu terpala di nanam kelapa, kamu mati dia belum berbuah. Ini prinsip generasi hari ini, sehingga mereka menebang pohon yang ada tapi tidak pernah menanamnya. Kalaulah nenek moyang punya prinsip yang sama dulu, apa menanam kita nggak akan hidup, nggak bisa menikmati buahnya, pasti kita tidak akan menemukan pohon-pohon pada hari ini. Coba lihat hari ini. Menurut pembelajaran sistem atau teori, banjir terjadi karena penebangan pohon. Islam mengajarkan nanam pohon, bukan menebang pohon. Hadis Hasan riwayat pada Sayyidina Abi Darda radhiyallahu anhu. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, Man waza, siapa saja yang berperang ia. Man waza, siapa saja yang berperang ia fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, walam yarwi, dan dia tidak punya niat kecuali akolan, tali pengikat lutut onta, akol atau ikol, tali pengikat lutut onta. Onta kalau diparkir, ditambat, itu nggak mesti diikat, cukup dia disuruh duduk, kemudian masukkan lingkaran tali yang dilingkarkan ke lututnya. Karena onta itu dia duduk seperti lutut manusia. Nah, ketika itu duduk tiros, lututnya begini. Nah, diikat tali di situ. Itu nggak akan bisa berdiri. Cukup satu kaki depan saja, kanan ke kiri. Nanti selesai mau berjalan, tali dibuka. Ketika dibuka nggak ada tempat naruhnya, taruh balik ke kepala. Nah, masih air kalau di kepala. Maka tali yang ada di kepala Wahabi itu tali ikol. Kalau antum beli di Arab Saudi pergi umroh, bilang ikol, saya mau beli tali ikol. Dulunya tali pengikat lutut onta, sekarang tali pengikut kepala Wahab, tali pengikat kepala Wahabi. Dan itu bukan pakaian Islam, itu bukan sunnah Nabi, itu bid'ah. Nabi nggak pernah pakai itu. Jadi kalau Wahabi mempermasalahkan peci, Wahabi mempermasalahkan sopan, yang ada dalilnya walaupun dhaif, coba tanya sama Wahabi itu mana dalil terikat kepala pakai selendang kasih tali atas itu, mana dalil, mana hadis. Nah, itu budaya daripada Bani Su'man, karena nenek moyang mereka adalah pengembala miskin yang tidak bersendal, tidak punya baju, yang hari-hari hidup dengan onta, kemudian menjadi penguasa. Di
direkam dari sebuah riwayat hadis, tanda kiamat itu adalah akan berlomba-lomba orang yang tidak punya sendal dan telanjang dada untuk membangun bangunan yang tinggi-tinggi dalam kurung wahai. Nah, itu namanya iqar. Jadi kalau ada orang berperang di jalan Allah, nggak ada niatan kecuali hanya untuk mencari tali pengikat lutut onta saja. Falahu manawa, maka baginya seseorang apa yang dia niatkan. Matikan yang lain. Falahu manawa, maka baginya seseorang apa saja yang dia niatkan. Nah, ketika kita artikan fi sabilillah, kita artikan fi sabilillah dengan makna berjihad di jalan Allah, dia pergi perang, niatnya cuma mau mencari tali lutut onta, mencari tali kekang, mencari uang, mencari duit, mencari harta ghanimah, maka dia dapat hanya yang diniatkan. Begitu juga dalam fisabilillah bermakna umum, yang belajar agama hanya untuk cari ijazah, dia dapat hanya ijazah. Yang belajar agama tujuannya untuk cari uang, dia bisa berpidato, kemudian terkenal, viral, kemudian baru diundang, kemudian kasih target sekali ceramah 25 juta, 30. Kalau untuk terkenal bisa kasih target, itu yang terkenal dulu. Syarat terkenal apa? Mau lucu. Nah, kalau ceramah nggak boleh lucu, nggak bakalan terkenal. Tapi kalau bikin orang tertawa, baru terkenal. Maka yang dia dapat hanya itu saja. Maka sangat bodoh orang-orang yang berjuang di jalan Allah hanya untuk mencari dunia. Bodoh sekali. Sama dengan pemahaman anak-anak kecil, pemahaman anak yang tidak mengerti. Ketika ditawarkan kepadanya satu kartu tabungan yang nilainya di sana puluhan miliar, sama satu kantong coklat, sama anak usia 4-5 tahun. Anak 4-5 tahun, kasih dia sekantong coklat, coba pilih. Sepiring coklat, satu piring lagi, kartu ATM 5 miliar. Mana dipilih dalam itu? Coklat. Itu apa ini lempengan kain atau plastik? Bodoh dia. Dia nggak tahu dia bahwasanya dalam lempengan itu bisa dia beli 1000 kontainer coklat. Bahkan dia sampai 7 keturunan dia bisa makan coklat. Bahkan dia bisa sakit gula gara-gara makan coklat. Bahkan bisa dia berak coklat, tidur di atas coklat, dihiasi rumahnya semua dengan coklat. Tapi karena dia tidak mengerti, dia pilih coklat yang sedikit. Nah, dunia sama akhirat tidak bisa dibandingkan. Hanya orang-orang bodoh yang mencari agama untuk dunia. Mencari dunia dan pakai agama. Dunia cari pakai dunia, buka bengkel. Jual telur, jual es cappuccino, buka lontong malam, nasi goreng siang, sop kambing, jual makan kucing, jual kambing, ternak sapi.
Tapi kalau dengan Al-Quran cari dunia, dengan ilmu agama cari dunia, itu orang gak sehat otaknya. Kori, suara bagus, boleh diadu kayak jauh, dapat hadiah 1 triliun. Kecil. Karena 1 triliun yang kamu dapat dari Al-Quran kamu itu tidak senilai dengan 1 telapak tangan di surga. Tapi apabila dia ikhlas dengan agamanya, maka Allah akan katakan kepadanya, Iqra kama taqra'uhu fid dunya fartaki fa inna manzilataka fi akhir ayatil Baqarah. Jadi belajar Quran, menghafal Quran begitu. Bacalah sebagaimana kamu bersusah payah membacanya di dunia. Naiklah dan naiklah sampai derajat surga pada ayat terakhir. Minal jinnati wan nas. 6.600 derajat di surganya di atas. Yang hafal 30 Qul ya kafirun berapa ayat? 6. Qul Ahad berapa ayat? 4. 10. Al-Falaq, An-Nas, berarti 20. 21 cuma naik surga. Mentok situ, rusak dia. Nah, yang 30 juz naik terus sampai enggak nampak. Kamu itu naik terus, ialah Hafiz. Nah, 6.600 surganya naik ke atas. Tapi kalau dicari untuk dunia, enggak dapat dia akhirat. Kenapa? Falahu manawa. Dia hanya dapat apa yang menjadi niatnya saja. Apalagi kalau cuma menghafal 5 juz supaya bisa kuliah, hafal 30 juz bisa masuk tentara. Hafal 30 juz masuk tentara, mau harus kali kuliah tentara harus pakai 30 juz. Hafal 30 juz biar masuk surga. Tentara itu tidak perlu pakai menghafal Quran. Nah, sedangkan bergantung-gantung namanya, kemudian push-up, kemudian barber, samsatan, makan putih telur, jangan rokok, jangan makan gula, jangan makan kopi, tidur cepat. Nah, itu saya tentara. Otak besar. Untuk ini masuk tentara, tidak ada gunanya yang besar di medan tempur. Nah, jadi semua amalan dunia, semua amalan akhirat jangan pernah diniatkan untuk cari dunia. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, Man wassala, siapa saja yang memandikan dia mayitan akan mayit, fal yaltasil, maka hendak mandi ia, maka hendaklah ia mandi. Maka dalam kitab fikih kita baca sunnah hukumnya mandi setelah memandikan mayit. Aziz, kapan saja disunahkan mandi? Pagi. Ini besok ada ujian fikih. Soalnya 70. Dan sampai mana begini? Mandi dah selesai.
mandi udah belum? Mandi sunnah udah belum? Ikhlas sudah belum? Atau belum? Saya belum. Ini kelas siapa ini? Ilyas sudah belum mandi sunnah? Belum ketemu mandi sunnah? Oh belum? Nggak ada di situ. Belum ketemu. Nggak apa-apa belum ketemu. Nah, salah satu sunnah mandi adalah mandi setelah memandikan mayat. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Man wassalal mayyita falyaghtasil." Siapa saja yang memandikan ia akan mayat, maka hendaklah dia mandi. Wa man hamalahu falyatawaddah. Siapa saja yang memikul ia akannya mayat, maka hendaklah dia berwudu. Jadi sunnah mengulangi wudu kalau sekiranya kita sudah mengangkat mayat, menggotongnya. Menggotong di sini memang mayatnya yang diangkat. Tapi kalau ikut menggotong kerandanya, itu tidak sunnah wudu. Nah, kecuali kalau wudunya batal, wajib. Karena meninggal terlalu besar badannya, akhirnya belum tentu yang angkat. Jadi wajib wudu. Ini sunnah di sini kalau wudunya tidak batal. Menggotong mayit bukan menggotong keranda. Mengangkat keranda tidak sunnah wudu. Yang sunnah itu menyentuh mayat langsung diangkat. Antum diminta masuk ke kubur, terima mayit, kemudian dikebumikan, pulang di kubur, sunnah wudu. Mitos masyarakat, mandi pulang dari kubur. Nah, kalau enggak nanti ke bawah awak mayat. Itu mitos. Sebetulnya sunnah wudu. Nah, kalau nanti itu lebih baik. Bukanlah wajib. Kamu udah kubur kan mandi, nanti mimpi dengan jenazah. Oh enggak, itu enggak ada urusan. Nah, hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Man wassala mayyitan." Siapa saja yang memandikan ia akan mayat, fasatarahu, lalu menutup ia akannya mayat. Menutup ia akannya mayat. Bukan mayat ditutup waktu mandi. Menutup di sini adalah menutupi kekurangannya. Enggak diceritakan kepada orang lain. Satarahullahu itu menutup akannya seseorang oleh Allah dari dosa-dosa. Wa man kaffanahu, dan siapa saja yang mengafani dia akannya mayat, kasahullahu, itu memakaikan akannya seseorang oleh Allah minas sundus, dari pakaian sutra surga. Pakaian sutra ini juga masuk hadis al-jaza min jinsil amal. Udah banyak ya itu. Jadi kalau kita mandikan jenazah, mungkin akan ketemu kekurangannya. Bisa saja baunya busuk
padahal matinya baru, tapi ketika dimandikan baunya bau bangkai kucing. Nah, berarti ada dosa yang tersembunyi yang dia tutupi. Alhamdulillah. Atau waktu dimandikan ketemu ada cacat fisik, ada kejadian-kejadian aneh. Ketika ditekan perutnya keluar terus, tekan keluar, tekan keluar, tekan keluar, tekan keluar, tekan keluar. Berhenti orang tekannya, keluar lagi, keluar lagi, keluar lagi. Jadi urusan perut aja masalahnya perut itu 1 jam. Berak aja kerja lumayan. Ini orang makan haram, makan roti kawan. Kayak dulu dia mondok makan roti kawannya, curi uang kawannya, mantap tuh mati, gak berhenti-berhenti berak. Kita gak ceritakan ke orang, kita tutupi saja. Maka fadilah menutupi kekurangan jenazah yang ditemukan ketika memandikan, Allah balas dengan menutupi dosa-dosa yang memandikan. Lepas itu kita juga diminta ngapain? Karena jadi maling di kampung. Bukan ngapain jenazah. Nah, orang yang memasangkan kain kafan ke jenazah, maka Allah pasangkan kepadanya pakaian di surga dari sutra. Nah, hadis berikutnya, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wassala mayyitan," siapa saja yang memandikan dia akan mayat, falyabda bi asrihi, maka hendaklah ia memulai dengan memerasnya mayit. Memerasnya mayit. Tadi peras untuk dizalimi, tapi peras dalam artian ditekan perutnya. Nah, dia pelan-pelan. Nah, itu pertama sekali proses mandi mayit, kosongin perutnya. Nah, sebelum ditekan perutnya, pastikan dulu saluran pembuangannya. Kemudian dibakar kemenyan waktu memeras mayat perutnya, atau disuruh petugas lain untuk menyemprotkan parfum, atau di tempat yang ada kipas kasih pewangi, atau bakar kayu gaharu, supaya menyamarkan bau dari kotoran. Setelah diperas, kosong perutnya, nggak perlu tekan kuat-kuat. Jadi membersihkan kotoran mayat bukan bersih nyucikan. Jika kita belah, buang bersih, hitam gosok, supaya bersih. Agak gitu, tekan pelan saja. Maka kalau mau mati itu jangan banyak makan. Sakit dulu 4 hari sebelum mati, nggak makan. Jadi waktu mandikan orang ditekan nggak ada yang keluar, ya. Iya, bapak itu udah seminggu nggak makan. Tapi baru selesai keluar di restoran, malamnya mati. Oh, itu badan. Apalagi punya bola dunia. Masyaallah, banyak sekali. Orang pun mual jadi. Nanti waktu berak kecil baunya, wangi. Bagaimana kira-kira kalau kecium tuh bau tai orang? Gak mau selera makan, gak jadi sarapan pagi guys.
Nah, selesai diperas, lepas itu diwudukkan, dicebokin, istinjai, dialas tangan dari air. Terus sekarang kalau saya dialas tangan, langsung pakai sarung tangan yang tidak tembus ke kulit, itu lebih bersih. Airnya pakai sarung tangan yang tidak tembus ke kulit tapi kesat bagian luar. Coba yang punya pabrik buat sarung tangan kayak gitu. Kalau kita pakai yang kesat, dan sarung tangan itu kan tembus. Kalau kita cari yang tidak tembus, sarung tangannya beda, dipelicit. Nah, sekarang dia tidak tembus tapi kesat permukaannya. Itu sarung tangan mencebokin jenazah. Setelah dibersihin, istillah baru diwudukkan jenazahnya. Wuduknya sama dengan orang hidup, dikumur-kumurin, disiwakin, distinsakin, dicuci mukain, cuci tanganin, usap kepalain. Pokoknya dia diirin semuanya, karena dia tidak bisa buat, kita yang buat. Nah, selesai semuanya baru mulai dimandikan. Selesai mandi tidak ada lagi wudhu. Walaupun tadi dia kencing, walaupun dia berak lagi, walaupun tersentuh oleh wanita, mayat cukup diwudhukan sekali sebelum mandi. Wudhunya tidak akan pernah batal. Nah, bacaan kitab fikih apa batal wudhu? Keluar salah satu dari dua jalan orang yang hidup. Orang mati tidak bakal lagi wudhu. Nah, orang kampung kita beda. Orang kampung kita dia wudhu dulu, batal lagi wudhunya. Nggak ada istilah batal wudhu bagi orang mati. Nah, wudhukan dari awal, setelahnya baru dimandikan. Nah, kapan takabur praktek jenazah? Ada. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Man ghasya, siapa saja yang menipu dia, falaysa minna, maka tidaklah ia dari golongan kami." Hadis sahih. Nah, yang menipu bukan golongan Nabi, yang menipu bukan umat Nabi. Zahirnya kita nipu kawan, nipu umat, menipu masyarakat, hakikatnya menipu diri sendiri. Maka jangan menjadi penipu. Kalau iya, bilang iya. Kalau enggak, bilang enggak. Kalau belum, bilang belum. Kalau sudah, bilang sudah. Enggak pakai tipu-tipu. Nah, orang timur bilang jangan tipu-tipu, kasih mati lampu, bunuh lampu. Jangan tipu-tipu. Yang menipu bukan umat Nabi. Umat Nabi itu jujur. Ya Rasulullah, ahlaktu. Ya Rasulullah, halaktu. Aku sudah binasa, wahai Nabi. Ma ahlakaka, apa yang membuat kamu binasa? Waqaftu ala imra'ati fi nahari Ramadan. Aku terjatuh di atas perut istriku di siang hari Ramadan. Ya Rasulullah, zanaitu fatahhirni. Ya Rasulullah, aku sudah berzina, sucikan aku. Itu kejujuran yang ditunjukkan oleh generasi umat ini, walaupun nyawa tantangannya. Wanita datang kepada Nabi dalam keadaan hamil. Ya Rasulullah, zanaitu fatahhirni.
Aku telah berzina, sucikan aku. Nabi katakan, pulanglah kamu sampai anakmu lahir. Datang lagi dia, ya Rasulullah, anak saya sudah lahir. Kata Nabi, pulanglah kamu sampai anakmu disalib sapi. 2 tahun setelahnya datang lagi dia membawa anaknya, ya Rasulullah, dia sudah bisa makan roti sendiri. Fatahhirni, sucikan aku. 2 tahun 9 bulan, enggak berubah pemikirannya untuk mensucikan diri. Kita akhir zaman enggak bisa mengakui sebuah kesalahan, padahal bayarannya bukan nyawa, bayarannya bukan uang, bayarannya bukan harta benda. Ya cuma sekedar sholat, cuma sekedar zikir, cuma sekedar uang 1.000-2.000. Belanja di pasar sama karyawannya, kita beli jeruk, ini 1 kilo 20.000, ini 1 kilo 25.000. Kita ambil jeruk yang 1 kilo 25.000, karyawannya bilang 25.000. Kita timbang, kata bosnya 20.000. Murah. Iya saja dia begitu. Kasih tahu karyawan tadi bilang 25.000, bukan 20. Oh yang besar ya? Oh ya yang besar, 25.000. Jangan kira untung 5.000. Kenapa menipu 5.000? Kalau menipu itu 5 miliar, 5 triliun, biar lama di neraka. Nah, ini 5.000 menipu. Kadang-kadang kehilangan uang 5.000, malas untuk mencari. Kadang-kadang ketemu uang 5.000 di jalan, rasa-rasa nggak mau ngambil karena kotor. Tapi dalam muamalah setannya kuat. Kenapa unsur dosanya besar? Kalau ketemu di jalan uang 5.000 rupiah, kita ambil, kita kasih tahu, ada nggak hilang uang 5.000? Nggak ada, langsung kita belanjain halal. Godaannya kecil karena halal. Tapi dalam jual beli bisa mengurangi 5.000, itu merasa telah berjasa sekali ya dalam kehidupannya. Telah beruntung sekali karena bisa nipu orang 5.000. Nah, kenapa ketemu uang rasa tidak beruntung? Lalu kenapa nipu orang 5.000 beruntung? Karena ganjarannya dosa. Nah, setannya kuat. Nah, hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Man wasyal araba," siapa saja yang menipu ia akan orang Arab, lam yadkhul fi syafaati, itu tidak masuk ia di dalam syafaatku, walam tanalhu mawaddati, dan tidak mencapai akannya oleh kasih sayangku. Pergi haji, pergi umrah dengan nipu orang, tipu polisi Arab. Bagaimana jangan menipu? Aturannya akhir-akhir ini, kalau mau tawaf di lantai dasar itu harus orang umroh. Orang yang sedang umroh baru boleh tawaf di lantai bawah. Kalau dia umroh berarti dia pakai kain ihram. Kita tidak sedang umroh, tapi mau sholat di lantai bawah. Hanya dari hotel pakai celana, kemudian ditutup dengan kain umroh, kain ihram. Jadi dia boleh masuk lantai bawah. Awal dia di bawah. Polisi Arab dia kira dia sedang umroh, padahal dia tidak sedang umroh. Itu maknanya menipu. Nah, itu
Indonesia banyak begitu. Karena orang Indonesia itu tidak terkalahkan kelicikannya di mana-mana. Ide-ide baru itu pandai jadi. Lalu ketemu, kenapa ya pakai tidak pakai peci? Kenapa bapak pakai tidak pakai celana? Ternyata dia nggak umroh, dia cuma pakai umroh menipu polisi biar bisa sholat di lantai dasar. Maka orang yang menipu bangsa Arab, dia tidak masuk dalam syafaatku dan dia tidak mencapai kasih sayangku. Itu kan masjid apa larang-larang? Kan ada punya hak dia yang melarang-larang. Mereka buat aturan demi kenyamanan, demi ketertiban. Karena saking banyaknya orang kaya hari ini kalau pergi umroh ke situ, sehingga kalau semuanya di lantai dasar, yang pakai ihram lantai dasar, yang nggak pakai ihram di lantai dasar, akan terganggu yang tawaf. Nah, jadi taat saja dengan aturan-aturan yang dibuat. Jangan sampai ada penipuan-penipuan. Saking terlatihnya penipu orang, di ibadah pun main tipu. Nah, dalam ibadah main tipu. Nah, hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Man wassana falaysa minna." Siapa saja yang menipu akan kami, itu maka tidak ia dari golongan kami. Wal makru wal khida'u finnar. Tipu daya dan penipuan, makar dan penipuan itu dalam neraka. Man ghalla ba'iran. Nabi SAW bersabda, man ghalla ba'iran, siapa saja yang mengambil secara zalim ba'iran akan onta, ausatan atau kambing, atau itu datang dia seseorang, yahmiluhu, memikul ia seseorang akannya onta atau kambing, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wal maknanya dekat kepada mengambil hak umum, mengambil fasilitas umum, mengambil harta bersama dengan tanpa ada hak. Pada dasarnya adalah mengambil harta rampasan orang sebelum dibagi. Pengertian umumnya adalah mengambil hak umum untuk kepentingan pribadi tanpa ada hak. Kalau yang diambil itu adalah sapi, atau diambil itu adalah onta atau kambing, dia akan bawa kambing itu di mahsyar, digendong. Kalau sapi korban yang dikorupsi, dia akan bawa sapi itu di mahsyar. Bagaimana kira-kira yang korupsi aspal? Nah, korupsi BBM, korupsi pasir, batu bata, korupsi semen, berangkat truk semen Padang dari pabrik menuju satu tempat, kemudian diturunkan dari truk itu 2 karung di sini, 3 karung di situ, 5 karung di sini, sampai tempat tujuan. Nah, dikatakan hilang 10 dalam perjalanan. Bukan hilang, dihilangkan. Nah, besok itu supir truk bawa semen di mahsyar.
ada 100 karung, 50 kilo. Jalan bebas saja, itu sulit dimasak, apalagi bawa beban. Jangan tadi masak di tempat pertemuan itu di Lampung sampai ke mobil saja, itu bawa beban, itu kayak sakaratul maut. Itu baru perjalanan hampir 2 kilo. Sampai di sini hitam kulit bubur, seperti itu kebakar. Itu mataharinya masih jauh. Besok matahari sejengkal dari kepala. Bawa karung semen 50 karung. Mana sih? Nah, besok kita akan lihat sama-sama siapa koruptor terbesar di Indonesia. Dia akan bawa di masa. Masya Allah, bapak-bapak kayu. Oh, bapak penciptaan dulu. Ada bapak batu bara deh. Tahu apa nih bapak batu bara di sini? Maka bapak batu bara? Oh enggak. Dulu produksi batu bara. Rakyat yang ditindas karena miskin. Oh ini ternyata pejabat-pejabat. Hadis sahih. Nah, maka jangan sampai siapapun yang diberikan amanah untuk mengkorupsinya. Ada juga panitia Maulid Nabi, kotak kue dimasak. Dan ternyata dia korup 1 kotak kue bagi konsumsi. Ada juga bak pisang di sana. Karena bagi konsumsi korup tetap bisa. Ada buah cappuccino cincau 1 gelas. Gak bisa diminum itu. Proses korupsi cappuccino cincau ada sekarang. Besok saya bawa bisa nikmati di masa. Nggak bisa. Dia mau bawanya saja nggak bisa dimakan. Nah, hati-hati yang memegang hukuman, yang memegang uang masyarakat. Kalau diambil tanpa hak, akan ada pembuktian nanti di akhirat kelak. Sebelum dapat azab, dia akan dipermalukan di masyarakat. Dia akan bawa barang-barang tersebut. Tapi bagi orang yang yakin akhirat, dia bisa saja. Ini orang-orang beriman saja yang yakin akhirat itu ada. Man ghalaba ala malin fahuwa ahaqqu bih. Siapa saja yang duluan menguasai sumber air, siapa saja yang duluan menguasai sumber air, maka dianya seseorang itu lebih berhak dengan sumber air. Ini hadis sulit kita pahami. Hadis ini yang ditujukan kepada A'rabi, orang Arab dusun, yang mereka hidup bergembala hewan ternak, yang tinggal dari pelosok ke pelosok, dari kampung ke kampung. Mereka akan mendiami satu pelosok kalau ketemu di sana sumber air. Maka Nabi katakan, siapa yang duluan menemui, dia punya hak. Sehingga ketika Nabi Ismail alaihissalam memiliki sumber air Zamzam, maka beliau, ibu bundanya itu memagar daripada sumur tersebut. Orang datang ke sana minta izin, bolehkah kami tinggal di sini dan mengambil air kamu? Ibu Nabi Ismail katakan boleh, tapi kamu harus bayar dengan roti, bayar dengan pakaian, bayar dengan ternak. Nah, ini sama sistemnya yang sistem camping. Siapa yang duluan mendapatkan fasilitas yang baik, dia berhak. Sekarang bebas berkemah luasnya di sini. Antum dapat tempat yang datar,
Antum berhak di situ. Sama juga hukum ini berlaku kepada tenda-tenda istimah. Man ghalaba ala tenda istimah fa huwa ahqqu bi. Kan masuk tuh dalam lokasi ini haknya si fulan, lokasi fulan. Apa dia tempat daftar? Alhamdulillah. Ada juga kawan yang dapat itu tempat tidurnya sesuai tekstur tubuh. Hebat dia jadi teman. Di bagian punggungnya tinggi, pinggangnya rendah, bagian pinggulnya rendah, tinggi. Keren itu tempat. Sesuai tekstur tubuh. Ini tidurnya nyaman. Tinggi, pinggulnya ke bawah. Dan tidur di kursi goyang. Ada dapat tempat yang indah di pohon, misalnya dengan khusus. Ada dapat tempat sementara, tempat lintasan orang lain. Hadisnya mana? Man ghalaba ala madin fahuwa ahqqu bi. Jadi barang-barang umum itu, barang-barang umum itu siapa yang duluan dia dapat. Menilai lokasi tidur di aula. Kali pertama datang, buka pintu tidur dia cari tempat ini. Ini saya duluan. Udah yang lain pinggir saya duluan. Saya tidur duluan di sini. Jadi walaupun disebutkan di sini cuma air, itu berlaku untuk fasilitas mungkin bersama, tempat duduk kendaraan umum. Kita cari bis mau riklah, ini bis untuk super 2, super 3. Siapa dulu naik? Lalu mencari tempat terbaik. Man ghalaba alaihi fahuwa ahqqu bi. Siapa pertama dapat, dia yang berhak. Pas sudah cari tempat tas, dapat di tempat tas yang cocok. Siapa duluan, dia berhak. Jika satu tempat, mampir di sebuah kedai, dapat dia kursi tempat duduk yang nyaman. Siapa duluan? Dia berhak. Masuk ke hotel, cari kamar hotel. Itu sayangnya nggak bisa nginap dulu. Merilah nginapnya di hotel. Cari kamar terbaik. Dapat kamar terbaik. Dia berhak di sana. Kamar lantai 1, lantai 2, kalau gempa susah lagi. Di kamar terbaik itu bukan lantai tinggi, lantai bawah. Khair. Itulah pengembangan daripada hadis ini. Jadi nggak boleh main geng-gengan di situ. Tidak. Junior, ini belakang. Ini ketua di sini, ketua kamar. Nggak bisa. Ketua kalau terlambat belakang, menghadap betul di roda. Manfaatul ghazwu. Nabi SAW bersabda, siapa saja yang terlewat akannya oleh perang bersamaku, tabi'in, itu tidak sempat berperang bersama Nabi. Kita umat akhir zaman terlewat perang bersama Nabi. Falyaghzu fil bahri, hendaklah dia berperang di laut. Hendaklah dia berperang di laut. Jadi orang yang berperang lewat angkatan laut itu sama dengan berperang bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau jadi tentara itu mau jadi tentara juga pilih angkatan laut supaya jihadnya besar. Angkatan laut. Mau lebih keren lagi, angkatan udara. Itu lebih tinggi, lebih pahalanya, minimal sama dengan laut. Jadi angkatan darat dan angkatan laut beda pahala. Sekali berperang di angkatan laut, sama berperang dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Angkatan laut dengan udara mana yang lebih berat? Udara atau laut? Udara. Paling ujiannya angkatan laut itu berenang di merah Kemangkauni.
Ini cuma 4 tentara. Lomba berenangnya dari daerah Mekabumi. Kalau santri kan dari ujung kolam renang ke ujung kolam renang. Itu pun sampai di tengah. Ada juga yang pingsan beberapa tahun yang lalu. Nah, bapak-bapak lomba sama santri, pingsan bapak-bapak. Energi nggak cocok. Nah, kalau tentara itu bukan di kolam renang, dari Merak Bangka, dari pulau ke pulau. Nah, kalau kata tentara, berenang dia dari heli sampai ke dasar bumi. Nah, manfaatahul wazu manfaat asiran. Siapa saja yang menebus, ia akan tawanan perang. Siapa saja yang menebus, ia asiran akan tawanan. Min aidil aduwi, dari tangan musuh. Fa'ana dzalikal asir, maka sayalah demikian tawanan. Ini hadis sangat tinggi balaghahnya. Artinya secara tidak langsung Nabi bersabda begini, siapa yang menyelamatkan tawanan perang dengan cara ditebus, dia sama dengan menyelamatkan aku. Orang yang menyelamatkan tawanan perang berarti sama menyelamatkan aku. Maka kalau nggak berani berperang, punya uang, maka ada fasilitas, yaitu menebus tawanan perang. Jadi tawanan perang itu bisa ditebus dengan uang, seperti yang dilakukan oleh Quraisy kepada tawanan perang Badar. Tebus pakai uang. Salah satu yang ditebus adalah paman Nabi Sayyidina Abbas. Itu termasuk tawanan perang Badar. Paman, kamu juga harus tebus diri. Nah, kamu gak bisa bebas kalau gak ditebus. Mentang-mentang kemenakan kamu jadi pemimpin, kamu tertangkap gak ditebus, kamu ditebus juga. Apa kata paman Nabi Sayyidina Abbas waktu itu belum masuk Islam? Baik Muhammad, gak ada uang satu dalam mesin. Ada uang apa? Sebelum kamu berangkat perang ngomong apa sama istri? Nah, ini ada uang saya taruh di dalam sebuah timbunan. Kalau saya kembali selamat, uang itu hak saya. Kalau saya tidak selamat, itu uang saya milikmu. Kaget Sayyidina Abbas. Mana pula Muhammad tahu saya yang beruang? Nah, itu namanya penebusan dengan uang. Ada yang ditebus dengan tukar tawanan, ada yang ditebus dengan jasa. Di antara jasa yang diberikan adalah mengajarkan anak-anak Madinah menulis dan membaca. Jadi kalau belajar membaca menulis boleh dari orang kafir, tapi belajar agama nggak boleh dari orang kafir. Ini belajar agama kayak Chicago, dosennya Yahudi, pulang-pulang jadi liberal. Nah, semua agama sama. Masa semua agama sama? Kalau semua agama sama, berarti pantat dan kepala sama. Nah, jadi belajar tulis baca, belajar umum boleh dari non-muslim. Itu salah satu dalilnya. Kenapa Nabi mengizinkan tawanan Madinah, tawanan perang Badar ditebus dengan ngajar anak Madinah 10 orang? Itu banyak hikmah pendidikan yang ada di sana. Pertama, satu guru hanya maksimal muridnya 10. Pendidikan yang ideal. Satu guru hanya punya 10. Kemudian belajar menulis membaca itu gak ada urusannya sama akidah dan agama. Boleh dengan non-muslim. Guru bahasa Inggris saya kafir, gak ada masalah.
Guru biologi saya orang kafir, nggak ada masalah. Guru komputernya non muslim, nggak ada masalah. Guru fisikanya Chinese, nggak ada masalah. Guru elektronnya Jepang, nggak ada masalah. Guru tafsirnya Yahudi, ini masalah. Antum itu yang lurus. Nah, hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man farra min mirasi warisi," siapa yang lari dari harta warisnya, qata Allahu mirasahu, niscaya memberikan pada Allah akan warisannya dari surga pada hari kiamat. Apa maksud farra? Farra itu maknanya lari atau menghindari daripada miras warisi, mewarisi oleh warisnya. Dia berusaha bagaimana ahli warisnya itu tidak dapat harta warisan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan darinya surga pada hari kiamat. Allah akan putus darinya surga pada hari kiamat. Ketika dia berusaha bekerja mengumpulkan harta warisan, anaknya gak mau bantu, keluarga gak mau bantu. Kata dia, saya sudah sakit-sakitan, mungkin sebentar lagi mati. Selama ini yang mencari harta saya sendiri. Kalau saya mati, mungkin hartanya akan mereka warisi. Sementara mereka tidak membantu. Akhirnya dia sumbangkan hartanya fisabilillah untuk kebaikan supaya tidak diwarisi oleh ahli warisnya. Itu makna farra min mirasi warisi. Orang yang berusaha menghindarkan hartanya diwarisi oleh warisnya karena unsur kebencian atau yang lainnya, maka Allah akan putuskan harta warisannya dari surga. Karena sebuah riwayat dikatakan setiap manusia akan memiliki dua tempat, satu di surga, satu di neraka. Apabila orang kafir masuk neraka, maka jatah surganya diwariskan kepada kaum muslimin. Siapa saja yang masuk neraka, siapa saja yang masuk surga, maka jatah nerakanya akan diwariskan kepada orang kafir. Maka harta warisan si muslim yang masuk surga itu yang diterima dari orang kafir, Allah gak akan beri, surganya gak akan ditambah. Dia hanya dapat surga dia saja. Dia tidak dapat surga warisan dari non muslim yang masuk neraka. Kenapa? Karena dia telah memutus harta warisnya daripada keluarganya. Ini juga masuk hadis al-jaza min jinsil amal. Nah, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.